Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang memar dan nilai-nilai kepahlawanan Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang cedera luka dan lepuh dan nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung, serta melakukan percobaan sederhana membuat lup atau kaca pembesar. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Sekarang, ayo berlatih. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar pertama, luka karena jatuh saat bermain. Gambar kedua, melepuh karena terkena air panas. Jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus dilakukan? Diskusikan dengan orang tuamu ya. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini, saatnya kalian dan orang tua bekerja sama untuk membuat lup atau kaca pembesar dengan cara dan ketentuan sebagai berikut. Perhatikan pula video cara membuat kaca pembesar sederhana berikut ini.
Setelah bekerja sama membuat loop atau kaca pembesar sederhana, jangan lupa buatlah laporan percobaanmu pada tabel yang telah disediakan berikut. Nah, anak-anak, untuk lebih mengenal dan lebih menghargai jasa para pahlawan, bacalah teks yang berjudul Sultan Agung, Sultan Besar berikut ini. Baca dalam hati ya. Saksikan pula video tentang Sultan Agung berikut ini. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung menyerang VOC yakni: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keempat adalah keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Sun. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul, yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandura Reja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lain kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Serangan Sultan Agung ke VOC yang kedua. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan, seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Jika sudah selesai, untuk mengetahui pemahaman kalian setelah membaca bacaan Sultan Agung, Sultan Besar, tulislah apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung
Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak hebat, hari ini kalian sudah belajar tentang mengatasi luka dan melepuh, membuat kaca pembesar sederhana, dan perjuangan Sultan Agung. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan kepada Bapak dan Ibu gurumu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.